5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran yang keempat. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya di pembelajaran 4? Yuk kita langsung saja belajar bersama-sama. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan adik-adik karena perlawanannya masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia ini telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan adik-adik. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh Papa cocok lo. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20 adik-adik. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka yang bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun pada umumnya bentuk perlawanan semacam itu ternyata mengalami kegagalan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah satu adik-adik, perjuangannya itu masih bersifat kedaerahan, jadi hanya mementingkan daerahnya sendiri-sendiri adik-adik. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jika pemimpin tertangkap, perlawanannya jadi berhenti adik-adik ya. Seperti yang kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Contohnya ketika Sultan Hasanuddin ya misalnya meninggal, ya sudah stop perlawanannya, tidak ada perlawanan lagi. Lalu kalah dalam persenjataan juga ya. Indonesia itu terkenal senjatanya dulu adalah bambu runcing adik-adik. Sedangkan pihak penjajah ya sudah memakai senapan ya, memakai pistol. Jadi kan tidak imbang ya adik-adik ya, kalah dalam persenjataan. Lalu Belanda itu menerapkan politik adu domba. Nah, sukanya mengadu adik-adik, bahkan antar bangsanya saja di Nusantara ini diadu oleh Belanda. Nah, inilah penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lalu lahirlah organisasi-organisasi yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Jadi di sini anak-anak mudanya mulai sadar mereka ingin berjuang secara lebih modern melalui kekuatan organisasi. Masa pergerakan kebangsaan itu dibedakan menjadi 3 masa, yaitu pertama adalah masa awal atau perkembangan,
dari pergerakan nasional, lalu ada masa radikal dan masa moderat. Apa ini masa awal pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat? Yuk kita pelajari bersama-sama. Di sini masa awal pergerakan nasional itu terjadi tahun 1900-an adik-adik. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indes Partis. Nah, salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo ini adik-adik. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya ini berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan organisasi yang namanya Budi Utomo, yang artinya adalah usaha yang mulia. Nah, karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Itu pada masa awal pergerakan nasional. Lalu sekarang masuk ke masa awal radikal, itu sekitar tahun 1920 sampai 1927-an. Nah, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut dengan masa radikal. Karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Nah, organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, lalu ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. Itu pada masa-masa awal radikal adik-adik. Berikutnya masa yang ketiga adalah pada masa moderat, itu tahun 1930-an. Nah, sejak tahun 1930-an organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif, bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, organisasi yang berhaluan moderat ini antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, ada dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Nah, selain organisasi di atas, masih banyak sekali organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain ada Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, ada Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI, ada Jong Islamiten Bon, ada Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, ada Persatuan Pemuda Kristen dan Persatuan Pemuda Katolik. Mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda itu sering mengalami kegagalan adik-adik? Ya, alasannya karena apa? Perjuangannya masih bersifat kedaerahan, perlawanannya tidak dilakukan serentak, masih bergantung kepada pimpinan, kalah dalam persenjataan, dan Belanda sendiri juga menerapkan politik adu domba. Bagaimana perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda yang dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar? Nah, kaum atau golongan muda terpelajar ini lebih modern nih cara berjuangnya dengan menggunakan kekuatan organisasi. Peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? Nah, peristiwa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional adalah berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Jelaskan pembagian masa pergerakan nasional. Nah, masa pergerakan nasional tadi kan dibagi menjadi 3, yaitu masa awal pergerakan nasional, masa awal radikal, dan masa moderat. Itu tadi 3 masa pergerakan nasional.
Peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional? Nah, Hari Kebangkitan Nasional tadi kan berhubungan dengan hari berdirinya Budi Utomo ya adik-adik ya. Jadi pemerintah RI menetapkan bahwa tanggal berdirinya Budi Utomo ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Adik-adik, kita akan belajar tentang biografi dan kisah perjuangan dari Sutomo nih ya. Dia adalah pendiri dari Budi Utomo tadi. Nah, nama tokohnya Bapak Sutomo ya. Asal tokohnya adalah dari Jawa Timur. Bentuk perjuangan beliau apa? Membentuk organisasi nasional pertama yaitu Budi Utomo. Dampak perjuangannya apa terhadap pergerakan nasional? Nah, pendiri Budi Utomo ini yang melahirkan semangat pergerakan nasional yang nantinya berguna untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Ini sebagian kecil dari biografi dan kisah perjuangan dari Dr. Sutomo. Nah, adik-adik bisa mencari informasi lebih lanjut tentang Pak Sutomo ini. Munculnya rasa kebangsaan Indonesia itu berasal dari keinginan kuat rakyat Indonesia untuk merdeka dan berdaulat adik-adik. Sejak abad ke-19 mulai muncul benih-benih rasa kebangsaan atau nasionalisme bagi bangsa-bangsa di Asia Afrika, khususnya di Indonesia. Banyak faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Salah satunya kenangan kejayaan masa lalu. Nah, kenangan kejayaan masa lalu itu khususnya pada kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya serta kebesaran kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Majapahit, kerajaan itu mampu menguasai seluruh Nusantara. Adapun pada masa Sriwijaya, kerajaannya itu mampu berkuasa di lautan karena pasukan maritimnya sangat kuat. Adik-adik, di sini kita akan belajar faktor-faktor apa sih yang memicu munculnya rasa kebangsaan terhadap Indonesia. Nah, itu ada dua faktor. Faktor dari dalam atau internal dan faktor dari luar atau eksternal. Faktor dari dalam yang memicu munculnya rasa kebangsaan itu adalah kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan. Lalu perilaku Belanda itu yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan rakyat Indonesia. Berikutnya ada lahirnya kaum terpelajar ya. Lalu lahirnya kelompok terpelajar Islam, lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Itu faktor internalnya. Sekarang faktor eksternal atau dari luarnya. Itu pertama adanya perkembangan nasionalisme di berbagai negara seperti India ya, mempengaruhi Indonesia juga nih, supaya Indonesia ini muncul rasa kebangsaannya sehingga ingin merdeka. Lalu adanya politik etis dari Belanda. Berikutnya faktor eksternalnya adalah peristiwa Perang Dunia Pertama, menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri. Yang keempat, munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. Dan yang kelima, pengaruhnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Ini faktor-faktor lain yang memicu munculnya rasa kebangsaan rakyat Indonesia pada waktu itu. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebanggaan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Di antaranya sebagai berikut adik-adik, ada di bidang ekonomi dan di bidang pendidikan. Apa yang di bidang pendidikan? Nah, perkembangan pendidikan ini menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Lalu di bidang ekonomi ada upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan adik-adik dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Selain itu ada di bidang
politik, dan bidang sosial budaya. Apa ini pengaruhnya? Banyak atau muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Mereka itu ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilaisme. Nah, semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan. Salah satunya adalah Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pengaruhnya apa di bidang sosial dan budaya? Nah, pengaruhnya adalah melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia adik-adik untuk menyebut nama negara kita. Hal ini itu diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia ini makin populer sejak diadakannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ada upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia. Itu tadi adik-adik ya pengaruhnya. Nah, sekarang pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang nih di bidang pendidikan apa? Nah, pengaruhnya adalah dengan perkembangan pendidikan nasional sejak masa kebangkitan itu menyebabkan para cendekiawan menjadi pelopor dan pemimpin bangsa saat itu. Lalu pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang ekonomi apa? Nah, terbentuknya masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Nah, pengaruhnya apa nih di bidang politik? Pengaruhnya adalah banyak atau muncul organisasi-organisasi penggerak dan muncul paham-paham baru seperti nasionalis, lalu liberalisme, sosialisme, demokrasi, Pancasilaisme. Lalu pengaruhnya apa di bidang sosial dan budaya? Pengaruhnya ditunjukkan dengan adanya upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing. Adik-adik, sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, Budi Utomo, pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Semula di Indonesia itu terdapat macam-macam organisasi pemuda. Pada awal kemunculannya, organisasi-organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, organisasi pemuda bersifat nasional, dan organisasi pemuda bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka lalu mengadakan namanya Kongres Pemuda Indonesia. Nah, dari kongres ini terjadilah yang namanya peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia itu diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia pertama itu berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun Kongres Pemuda Indonesia 1 ini belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia 1 merupakan persiapan untuk kongres berikutnya, yaitu Kongres Pemuda Indonesia 2. Nah, Kongres Pemuda Indonesia 2 itu berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di gedung Indonesian Club ya di Jalan Kramat Raya 106. Tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pemuda bekerja
bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman itu sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Nah, berikutnya diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Adik-adik tentunya masih ingat tentang isi dari Sumpah Pemuda ya. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumbah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Adik-adik, kita akan mengetahui dan mencari informasi lebih lanjut tentang Sumpah Pemuda. Nah, kapan Kongres Pemuda ini dilaksanakan? Kongres Pemuda ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Lalu siapakah peserta Kongres Pemuda ini? Nah, pesertanya adalah para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam organisasi politik, agama, budaya, dan lain sebagainya. Di manakah Kongres Pemuda ini dilaksanakan? Nah, Kongres Pemuda II ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut itu di gedung Indonesiasis Club di Jalan Kramat Raya nomor 106. Lalu apakah hasil Kongres Pemuda I? Nah, kalau Kongres Pemuda I Indonesia itu persiapan menuju ke Kongres Pemuda II. Berikutnya, apa hasil Kongres Pemuda II? Nah, di Kongres Pemuda II ini dihasilkan kesepakatan ini nih adik-adik, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan Bapak W.R. Supratman itu sebagai lagu kebangsaan Indonesia, lalu menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia, lalu semua organisasi pemuda itu dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda dan diikrarkannya Sumpah Pemuda. Apa isi ikrar Sumpah Pemuda? Nah, isi ikrar Sumpah Pemuda adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejak J.R. Logan menggunakan kata Indonesia untuk menyebut penduduk dan kepulauan Nusantara, istilah Indonesia mulai dikenal adik-adik. Bahkan beberapa tokoh banyak menulis artikel tentang keberadaan Nusantara itu dengan istilah Indonesia dan tidak lagi dengan istilah Hindia Belanda. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah Indonesia dijadikan sebagai nama organisasi Indonesia di negeri Belanda, yaitu Perhimpunan Indonesia. Nah, istilah Indonesia makin populer setelah ditetapkannya Ikrar Sumpah Pemuda tadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, adik-adik, penggunaan kata atau istilah Indonesia itu menjadi sangat penting dalam pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia menghadapi kaum penjajah dalam upaya mencapai kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Kata Indonesia ini telah dijadikan identitas nasional yang dapat mempersatukan seluruh pergerakan bangsa di dalam menentang kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di wilayah Indonesia. Nah, kata Indonesia juga telah menjadi perekat dan lambang perjuangan bangsa Indonesia ya, yang awalnya perangnya itu hanya bersikap kedaerahan lalu bersatu menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.
Adik-adik, peristiwa Sumpah Pemuda ini menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Memang demikian seharusnya, walaupun kita berbeda ras, suku, golongan, dan agama, tetapi derajat kita itu sama sebagai manusia. Tidak ada manusia yang lebih tinggi dan tidak ada manusia yang lebih rendah. Semua derajat manusia itu sama, adik-adik. Nah, tahukah adik-adik perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadatnya serta sistem kekerabatannya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama itu adat istiadatnya. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya nih adik-adik, upacara pembakaran mayat ya itu atau ngaben di Bali. Nah, perbedaan adat istiadat ini menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidupnya. Pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras sangat berbeda loh dengan pola perilaku orang Jawa Tengah, khususnya itu orang Solo dan orang Yogyakarta yang lembut, suka berbicaranya tuh hati-hati, penuh dengan sindiran secara halus. Lalu berikutnya ada bahasa daerah. Nah, tiap suku itu biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa itu memiliki bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Berikutnya ada sistem kekerabatan. Nah, sistem kekerabatan ini merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, dan kedua-duanya. Nah, adik-adik di sini ada tugas nih untuk kalian. Kalian bisa melakukan wawancara untuk mengetahui keragaman yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Kalian lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang suku bangsa yang ada di sekitar kalian. Misalnya satu RT. Kalian bisa wawancara juga kepada Pak RT nih. Kapan Pak RT biasanya memiliki data dari seluruh warganya. Nah, kalian bisa bertanya kepada Pak RT, apa saja sih suku bangsa yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, sebelum itu, wawancara itu apa sih? Nah, kita akan belajar. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seorang pewawancara ya atau sebagai penanya. Jadi orang yang melakukan tanya jawab itu disebut pewawancara atau penanya, dan orang yang menjawab dari pertanyaan itu disebut dengan narasumber. Narasumber itu sebagai orang yang ditanya. Nah, kegiatan wawancara ini bisa menjadi efektif dan efisien apabila kita itu mengetahui teknik dan rencana wawancara dengan benar. Teknik wawancara itu bermacam-macam. Jika kita melakukan wawancara terhadap seseorang, kita dapat memakai teknik individual atau perorangan. Nah, kegiatan wawancara ini bisa sedikit berbeda tergantung pada orang, tempat, waktu, dan hal yang dibicarakan. Nah, apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang memberi mengetahui secara jelas tentang sebuah informasi atau sebagai sumber informasi. Nah, salah satu tujuan wawancara adalah sebagai bahan informasi, misalnya yang berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Lalu bagaimana ya langkah-langkah wawancara? Nah, langkah-langkah wawancara, pertama tentukan dulu topik wawancaranya adik-adik. Yang kedua, buat daftar pertanyaan. Pertanyaan yang akan diajukan itu harus terarah dan memenuhi sasaran. Yang ketiga, cari narasumber yang tepat. Artinya narasumber tersebut harus benar-benar mengerti tentang informasi yang ingin kita ketahui, sehingga informasi yang kita peroleh itu juga tepat. Misalnya kalau ingin mengetahui harga-harga sembako, maka ya narasumbernya adalah pedagang sembako di pasar, misalnya seperti itu. Lalu langkah berikutnya adalah mempelajari kepribadian narasumber. Bagaimana sih wataknya, bagaimana sifatnya,
Setelah itu, apabila belum saling mengenal, kalian harus saling memperkenalkan diri kepada narasumbernya ya. Jadi kalian harus memperkenalkan diri. Mengajukan pertanyaannya itu yang sudah kalian susun ya harus dengan jelas dan sopan. Jangan seenaknya sendiri di depan narasumber. Yang ketujuh, jangan mengajukan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan narasumber. Ini tidak boleh dilakukan adik-adik. Setelah itu, ketika narasumbernya menjawab, kalian mencatat jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Inti-intinya apa ya? Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, apabila wawancaranya sudah selesai, jangan lupa kalian mengucapkan terima kasih. Itu tadi adik-adik ya, langkah-langkah dalam wawancara. Wah, hari ini ilmu yang kita dapat banyak sekali ya. Semoga adik-adik tidak bosan untuk mendengarkannya, karena memang ilmu ini untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.